Lagi-lagi pemirsa, kabel listrik yang semrawut terbakar. Kali ini pada tiang listrik di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat. Kejadian ini sempat membuat pengendara panik. Kobaran api yang membakar kabel listrik terus membesar di Jalan Letjen S. Parman, Gelong Baru Utara, Jakarta Barat. Api ikut menyambar kabel internet. Kondisi tiang listrik yang terbakar berada di dekat jembatan penyeberangan orang dan halte. Petugas damkar berupaya memadamkan api dan bisa memadamkan api 1 jam kemudian. Petugas PLN dan internet memperbaiki kabel yang terbakar agar dapat berfungsi kembali. Perseteruan artis Leony dengan Wali Kota Tangsel tidak kunjung berakhir. Meski sudah diajak bertemu oleh Wali Kota, tapi Leony meminta warga Tangsel yang lain juga diajak berdialog. Gue mau curhat dikit ya. Jadi kan gue ini lagi ngurus. Inilah video artis Leony yang viral di media sosial. Dalam video, Leony mengeluhkan adanya biaya pergantian nama ahli waris di rumahnya. Tak sampai di situ, Leony juga membongkar laporan anggaran di pemerintah Tangerang Selatan di tahun 2024 yang ada di halaman situs tangerangselatankota.go.id. Salah satu yang menjadi kritik mantan personil trio Wek-Wek itu adalah anggaran biaya fasilitas umum, jalan, jaringan, dan irigasi yang hanya mendapat 731 juta rupiah. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni siap bertemu dengan Leony jika dibutuhkan untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Benyamin Daphni juga menambahkan untuk laporan anggaran yang dimaksud Leony hanya jaringan pemeliharaan kantor pusat pemerintah, bukan untuk pemeliharaan jalan ke Tangerang Selatan. Aktris Leony Fitria Hartanti atau Leony mengkritisi pengelolaan anggaran pemerintah Kota Tangerang Selatan karena dinilai janggal dan tidak masuk akal. Beberapa pos anggaran yang terbilang fantastis terlihat di anggaran souvenir 20 miliar rupiah dan anggaran makanan dan minuman rapat sebesar 60 miliar rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, apa jadinya jika ras terkuat di dunia mengamuk di jalan karena melihat suami main mata dengan perempuan lain? Ya, ada seorang mama di Rawabelong, Jakarta Barat yang mengamuk dan mencegat angkot. Tidak peduli aksinya membuat macet jalan. Seorang penumpang. Sambil menenteng helm, ibu-ibu ini mengamuk mencegat angkot dan memaksa seorang penumpang wanita untuk turun. Ibu-ibu seakan tidak peduli aksinya membuat macet. Sopir angkot dan sejumlah pengendara berupaya menenangkannya. Menurut informasi awalnya, ibu-ibu ini berkendara motor dengan suaminya. Namun dirinya pergoki sang suami main mata dengan wanita penumpang angkot hingga ibu-ibu ini tidak terima. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Makan bergizi gratis berubah jadi tragedi. Hampir 1.000 siswa SD hingga SMA di Bandung Barat keracunan menu makan bergizi gratis dalam waktu 3 hari terakhir. Pemerintah mengakui bahwa 85 dapur MBG di Bandung Barat belum tersertifikasi. Rabu pagi menjelang siang menjadi mimpi buruk bagi ratusan siswa SMK Karya Perjuangan di Cipongkor, Bandung Barat. Ratusan siswa tumbang digotong dan dievakuasi ke aula Kecamatan Cipongkor dan rumah sakit. Para siswa keracunan usai menyantap makan bergizi gratis dengan menu nasi, ayam, dan buah. Selain di Kecamatan Cipongkor, keracunan massal MBG juga terjadi di SMA Negeri 1 Cihampelas, Bandung Barat. Ratusan siswa mengalami mual, muntah, kejang hingga jatuh pingsan usai menyantap menu MBG. Suasana pun mencekam saat puluhan ambulans berkejaran dengan waktu membawa para siswa ke Rumah Sakit Cililin di Bandung Barat. Data sementara, hampir 1.000 siswa di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas keracunan makan bergizi gratis dalam 3 hari terakhir. Makanan disuplai dari beberapa dapur MBG di Bandung Barat. Pemkab Bandung Barat menetapkan kasus keracunan massal MBG sebagai kejadian luar biasa. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara pelaksanaan MBG di Bandung Barat usai desakan dari berbagai pihak, terutama para orang tua siswa.
Saat ini ada total 85 dapur MBG di Bandung Barat dan seluruhnya belum tersertifikasi. Semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini ada ratusan siswa korban keracunan makan bergizi gratis di Bandung Barat. Ini masih dirawat dan sebagian dalam kondisi mengkhawatirkan. Kita akan langsung berbincang bersama dengan rekan Yuwono di Aula Cipongkor, Bandung Barat. Yuwono, sampai dengan saat ini masih ada berapa siswa yang dirawat? Baik, Camar, bisa saya laporkan suasana terakhir di Aula Aula Kecamatan Cipongkor masih ada 5 orang siswa yang masih dirawat. Tadi pagi sempat ada 7 orang yang pertama kondisinya kritis langsung dirujuk ke rumah sakit Cilirin. Mereka ini sudah sejak kemarin dirawat ini, namun belum ada perkembangan. Gejala yang dikeluhkan adalah pusing, mual, dan demam. Namun dari 687 yang sempat masuk ke wilayah ini, sebagian sudah bisa dipulangkan. Di rumah sakit Cilirin masih ada 44 orang siswa yang dirawat dan tersebar di kota Bandung maupun Cimahi dan wilayah lainnya. Itu, Camar. Baik, Yuwono, apakah makan bergizi gratis di Bandung Barat saat ini dihentikan atau masih tetap dilanjutkan? Untuk hari ini, pantauan masih belum menemukan adanya makan MBG ini di wilayah Kecamatan Cipongkor. Karena kemarin pada saat kemarin itu 2 kecamatan yang terkena itu dari Kecamatan Ciamplas dan Kecamatan Cipongkor. Jumlahnya pun hampir 1.000 orang, melebihi pada hari Senin kemarin. Hal ini meski sempat dihentikan yang oleh MBG, ternyata yang kemarin keracunan itu sudah tetap melakukan ini dan terjadilah keracunan yang di luar dugaan. Baik, Yuwono, informasi terakhir bahwa akan adanya penyelidikan oleh BGN kepada SPPG yang tidak terverifikasi. Itu seperti apa? Betul, kemarin seperti diutarakan oleh Bupati Bandung Barat JJ Govinda bahwa dari 85 SPPG ini tidak memiliki sertifikasi. Nah, ini dipertanyakan bagaimana kualifikasi sehingga mereka bisa dapur ini bisa menyediakan makanan untuk ribuan siswa. Dan ini juga diminta oleh Sekda Provinsi Jawa Barat agar ditinjau ulang dan dihentikan untuk sementara menunggu evaluasi. Begitu, Camar. Baik, Yuwono, terima kasih atas informasinya. Semoga ini tidak terjadi lagi. Pemirsa, sejumlah siswa di Tuban, Jawa Timur juga keracunan MBG hingga mengalami mual, sesak nafas hingga muntah darah. Akibatnya, orang tua siswa khawatir. 6 siswa SMK dilarikan ke RSUD Dr. R. Kusma karena diduga mengalami keracunan MBG di Palang, Kabupaten Tuban. Seluruh korban mengalami gejala pusing, mual, hingga muntah-muntah dan tubuh mendadak lemas tidak berdaya. Bahkan sebagian diantaranya muntah disertai darah. Akibat kejadian tersebut, orang tua siswa mengaku khawatir saat mengetahui anaknya dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi lemas dan muntah disertai darah. Masih soal keracunan MBG menimpa 20 siswa SD dan SMP di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Akibatnya seluruh korban harus dibawa ke puskesmas dan rumah sakit untuk perawatan medis. Sebelumnya jumlah korban hanya terdata 13 orang pada Rabu sore, namun hingga malam hari anak yang mengalami gejala keracunan bertambah 7 sehingga total menjadi 21 orang. 2 siswa terpaksa dirujuk ke RSUD Mamuju karena kondisinya dinilai masih kritis. Rata-rata gejala yang dialami korban adalah mual, pusing, sakit kepala hingga muntah-muntah.